warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama saya Risanda Aulia Muzakinah. Kami merangkum laporan mendalam mengenai rangkaian bencana hidrometeorologi dahsyat yang menimpa Pulau Sumatera pada penghujung tahun 2025. Hingga 24 Desember, data menunjukkan skala kerusakan yang luar biasa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Alam yang mengamuk sejak akhir November hingga 23 Desember 2025. Wilayah Sumatera bagian utara dan barat diterjang kombinasi mematikan antara banjir bandang, banjir sungai, dan tanah longsor. Fenomena ini dipicu oleh intensitas curah hujan yang ekstrim yang melampaui rata-rata tahunan. Kondisi ini diperburuk oleh faktor lingkungan di hulu sungai, deforestasi, pembukaan lahan sawit, dan aktivitas penambangan telah mengurangi vegetasi secara drastis, menyebabkan tanah kehilangan daya dukung dan menjadi jenuh air sehingga mudah longsor dan memicu luapan air yang tak terbendung ke dataran rendah. Update data korban dan kerusakan berdasarkan diagram yang telah kami lampirkan berdasarkan rilis resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB per 23 sampai 24 Desember 2025. Dampak kemanusiaan yang tercatat sangat memilukan. Total korban jiwa yang meninggal dunia mencapai 1.112 jiwa, meningkat 6 jiwa dari hari sebelumnya, dan korban hilang mencapai 176 orang masih dalam pencarian, dan korban luka-luka mencapai lebih dari 7.000 orang. Dan adapun dampak infrastruktur, lebih dari 158.000 rumah terdampak dengan rincian ribuan rumah rusak berat di setiap provinsi. Sebaran dampak per provinsi setiap wilayahnya memiliki karakteristik kerusakan yang berbeda. Di Aceh mencapai 483 korban jiwa yang meninggal dunia, menjadi titik terparah akibat topografi lembah sungai dan perbukitan, material longsor dan banjir bandang menyapu pemukiman warga serta puluhan ribu rumah. Di Sumatera Utara mencapai 369 jiwa yang meninggal dunia. Luapan sungai besar seperti Bah Bolon menghantam wilayah pesisir, wilayah Tapanuli Tengah, Selatan, Utara, dan Sibolga terisolasi akibat putusnya akses komunikasi dan transportasi. Dan adapun di Sumatera Barat mencapai 260 korban jiwa yang meninggal dunia. Topografi Bukit Barisan memicu longsor masif di Agam, 50 kota, dan Pasaman yang mengubur bangunan warga dan memutus jalur evakuasi utama. Dampak sosial dan ekonomi yang melumpuh, bencana ini tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Struktur sosial, ribuan warga harus bertahan di pengungsian dengan fasilitas sanitasi dan air bersih yang sangat terbatas. Proses belajar mengajar lumpuh karena banyaknya sekolah rusak atau terendam lumpur. Ekonomi rakyat, sawah siap panen, kebun dan hewan ternak hilang tersapu arus, menyebabkan pendapatan masyarakat menurun drastis di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok akibat jalur distribusi yang terputus. Upaya tanggap darurat dan tantangan, pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan. Terus bekerja ekstra keras melakukan pencarian menggunakan metode manual hingga teknologi drone. Namun cuaca buruk yang masih terus berlanjut dan medan yang curam menjadi hambatan utama yang memaksa operasi pencarian seringkali dihentikan sementara demi keselamatan petugas. Saat ini fokus utama otoritas adalah percepatan evakuasi, identifikasi forensik bagi korban, serta penyaluran bantuan logistik ke daerah terpencil. Diperlukan penanganan psikososial jangka panjang bagi para penyintas, terutama anak-anak yang mengalami trauma mendalam. Dari Sumatera, saya Risanda Aulia Muzakinah melaporkan.